Pak Irul. Pak Irul sudah ngopi, Pak Irul? Sudah ya, tinggal asapnya Pak Irul ya. Oke, silakan ini yang ke-11 ya. Siapa yang ke-11 dulu? Absen sudah bisa ya. Oh, iya, monggo Mbak Eva. Oh ya, Mbak Eva, saya tidak jadi hari akhir Juli, mungkin di Juli saya kembali. Oh karena iya, saya, siap. Karena saya harus ke Natuna dulu. Siap. Ya, monggo silakan. Izin share screen Pak Majid. Oke. Suara Bu Eva nggak kedengaran ya? Ya belum Pak, bentar. Oh belum. Masih buka kamarnya dulu. saya pikir slide-nya udah bergerak kok, suaranya nggak ada. Lanjut. Belum. Tadi masih nyangkut di tengah. Baik. Baik, selamat pagi. Terima kasih kepada Bapak Dr. Abdul Majid yang sudah mempersilahkan saya untuk melakukan presentasi pada hari ini. Selamat pagi juga saya ucapkan kepada rekan-rekan DIH kelas A. Pada hari ini saya akan mempresentasikan bab 11 dari rencana buku metode penelitian yang kita susun bersama berkaitan dengan sampel dan validitas data sebagai bagian dari penelitian sosiolegal. Jadi adapun substansi atau isi, setidaknya kalau nanti dijadikan draft buku ini subbabnya rencananya di dalam buku metode khususnya di bab sampel dan data. Di sini saya pertama harus membahas dulu tentang data dan penelitian. Kemudian di subbab kedua saya akan menjelaskan populasi, sampel, dan data. Yang ketiga saya membahas juga mengenai metode pengumpulan data. Dan yang terakhir saya akan membahas tentang uji validitas data. Sepintas juga nanti saya jelaskan tentang uji reliabilitas dari data. Yang pertama mengenai data dan penelitian. Jadi saya jelaskan dulu tahapan penelitian yang secara umum bisa dibagi ke dalam 5 tahap. Di mana tahap pertama dimulai dengan pemilihan dan analisis terhadap masalah dari suatu penelitian. Kemudian setelah menemukan masalah yang sesuai, nanti akan dilanjutkan melalui proses penentuan strategi dari pemecahan masalah. Inilah yang biasanya disebut dengan metode penelitian yang akan dipilih oleh peneliti atau penulis. Setelah menentukan metode penelitian, barulah dimulai pada proses pengumpulan data. Dalam penelitian hukum sendiri, biasanya data kita akan kelompokkan menjadi data primer dan data sekunder. Kemudian data sekundernya kita bagi lagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setelah data terkumpul, kemudian data akan diolah, dianalisis, dan diinterpretasi dan disajikan dalam sebuah laporan penelitian, di mana data pada dasarnya dapat dipahami sebagai kumpulan fakta yang akan menentukan keberhasilan dalam penulisan penelitian. Data akan menunjukkan bahwa suatu penelitian tersebut bukan sebuah asumsi belaka, melainkan suatu pernyataan yang bernilai objektif berdasarkan keilmuan dari peneliti. Kemudian data dalam penelitian dapat dibedakan menjadi data primer dan juga data sekunder. Ini masih secara umum. Data primer itu ya merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, sementara data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi atau hasil-hasil penelitian, baik yang terpublikasi ataupun tidak. Data sekunder untuk dapat membedakannya dengan data primer dapat ditunjukkan dengan 3 ciri, yaitu yang pertama, data sekunder biasanya dalam keadaan siap untuk digunakan dengan segera, jadi biasanya tidak perlu melalui proses pengolahan. Kemudian yang kedua, data sekunder merupakan hasil penelitian yang terdahulu terhadap topik yang menyerupai dengan topik penelitian yang sedang dilakukan. Kemudian data sekunder tersebut tidak memiliki batasan waktu dan juga tempat. Istilah data biasanya digunakan dalam penelitian hukum sendiri, istilah data biasanya digunakan dalam penelitian sosiolegal. Sementara istilah data sekunder
dalam sebuah penelitian hukum doktrinal atau hukum normatif cenderung langsung disebut dengan istilah bahan hukum. Sehingga tidak salah ketika ada pernyataan yang menyatakan bahwa penelitian sosiolegal itu adalah penelitian yang berbasis kepada data. Kemudian populasi, sampel, dan juga data. Di sini saya akan membahas tentang penelitian sosiolegal yang berbasis pada data, itu bertujuan untuk menemukan kesenjangan antara dasolen dan juga dasein, jadi kesenjangan antara pengaturan dengan kenyataan atau praktik hukum yang terjadi di masyarakat. Data biasanya diperoleh dari suatu lingkungan yang kita namakan sebagai lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dalam suatu bentuk kerja penelitian itu harus dipilih karena berkaitan dengan permasalahan hukum yang dibahas. Serta di dalam latar belakang khususnya harus mampu diuraikan mengapa lokasi penelitian tersebut dipilih. Jadi dalam lokasi penelitian itu setelah kita tentukan nanti akan dilanjutkan tahap untuk menentukan subjek penelitiannya. Di mana subjek penelitian ini kita namakan sebagai populasi. Dan terkadang dalam suatu penelitian tidak mungkin dilakukan penelitian terhadap seluruh anggota populasi. Oleh karena itu biasanya setelah menentukan populasi dari penelitian, tindak lanjutnya adalah menentukan sampel dari penelitian yang akan menjadi representasi dari populasi tersebut. Selanjutnya populasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu populasi terbatas dan populasi tak terbatas. Populasi terbatas merujuk kepada populasi yang sumber datanya jelas-jelas batasnya secara kuantitatif karena memiliki karakter-karakter yang bersifat terbatas. Sedangkan populasi tak terbatas, sumber datanya tidak dapat ditentukan jumlah batasnya, sehingga tidak dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah secara kuantitatif. Populasi tak terbatas biasanya membutuhkan teknik sampling guna memperoleh data penelitian, di mana sampling tersebut disebut juga dengan sampel sebagai subjek penelitian. Teknik sampling penting dalam penelitian karena kesimpulan penelitian pada hakikatnya merupakan generalisasi dari sampel mengarah kepada representasi dari populasi. Teknik sampling biasanya bermanfaat untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan data sebenar-benarnya, sehingga diperoleh sampel yang representatif atau benar-benar dapat mewakili populasi. Kemudian ada 4 hal ketika menentukan sampel yang harus diperhatikan. Yang pertama, tingkat keseragaman dari populasi atau degree of homogeneity. Kemudian yang kedua, tingkat presisi yang dikehendaki dalam sebuah penelitian. Yang ketiga, rencana analisis yang dikaitkan dengan kebutuhan analisis dalam penelitian. Dan yang keempat, teknik penentuan sampel yang digunakan. Di sini bahasan utamanya sepertinya dalam bab 11 yang nanti akan mengambil jumlah halaman paling banyak dalam bab 11, yaitu mengenai teknik sampling. Pada umumnya teknik sampling yang kita kenal itu dibagi menjadi 2 teknik, yaitu teknik random sampling dan juga teknik non-random sampling. Biasanya dalam penelitian sosiolegal kita cenderung menggunakan teknik random sampling dibandingkan dengan teknik non-random sampling guna mengumpulkan data-data dalam penelitian. Teknik random sampling ini kita pahami sebagai semua individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, mempunyai kesempatan yang sama untuk diambil menjadi anggota sampel. Di mana teknik sampling ini, yang random sampling ini bisa kita bedakan menjadi yang pertama, simple random sampling, kemudian yang kedua, systematic random sampling, yang ketiga, stratified random sampling, kemudian yang keempat, cluster random sampling, dan yang kelima, multistage random sampling. Kemudian teknik non-random sampling sendiri biasanya digunakan ketika tidak semua unsur dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel. Sehingga kadang yang namanya
teknik non-random sampling ini disebut juga dengan teknik purposive sampling, di mana peneliti akan menunjuk siapa yang akan digunakan sebagai sampel. Saya jelaskan tentang teknik random sampling yang pertama, yaitu simple random sampling. Simple random sampling atau disebut juga dalam bahasa Indonesia dengan sampel acak secara sederhana merupakan sebuah sampel yang diambil sedemikian rupa sehingga tiap unit penelitian atau satuan elementer dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dapat dipilih sebagai sampel. Cara ini digunakan apabila populasi itu dianggap homogen, di mana tersedia daftar dari seluruh unit populasi berikut dengan nomor seluruh populasi. Kemudian setelah diberikan nomor dan dicatat, maka selanjutnya akan digunakan sistem undian atau sistem ordinal atau cara acak dengan tabel bilangan guna menentukan sampel yang akan dijadikan data dalam penelitian atau dijadikan subjek penelitian. Kemudian yang kedua, systematic random sampling, di mana tahap pertama yang dilakukan adalah seluruh populasi akan dicatat dalam suatu daftar yang disusun secara acak disertai dengan nomor urutnya. Dimulai dengan menentukan jumlah subjek dan membagi populasi sesuai dengan jumlah subjek yang dikehendaki dalam penelitian. Misalkan jumlah populasinya adalah 10.000, kemudian jumlah subjek yang dikehendaki adalah 20, maka 10.000 akan dibagi angka 20, jadi setiap 500 itu 500 kelompok itu akan diambil satu orang sebagai sampling. Peneliti lalu memilih salah satu nomor yang berjumlah lebih kecil atau sama dari hasil pembagi. Jadi dia akan menentukan secara acak nanti nomor yang lebih kecil dari angka 500 atau paling tinggi 500 untuk dipilih sebagai sampling berdasarkan list yang sudah dibuat dengan jumlah populasi yang ada. Kemudian yang ketiga, teknik stratified random sampling, yaitu yang digunakan terhadap populasi yang bersifat heterogen. Kalau tadi cenderung mengarah pada populasi yang bersifat homogen. Populasi akan diklasifikasikan atau digolongkan sesuai dengan lapisan atau strata tertentu. Misalkan yang dimaksud dengan lapisan atau strata tertentu, misalkan jenis pekerjaannya, tingkat pendidikan, atau usia. Di mana pada masing-masing strata tersebut akan ditentukan jumlah sampel yang dikehendaki oleh peneliti sesuai dengan perbandingan proporsional antara jumlah populasi di setiap strata dengan keseluruhan populasi yang ada. Kemudian yang keempat ada cluster random sampling. Cluster random sampling yaitu penentuan sampel dengan membagi-bagi populasi berdasarkan wilayah. Peneliti pertama-tama akan memilih klaster yang akan ditentukan sebagai sampel. Kemudian klaster tersebut akan dibagi lagi menjadi klaster yang lebih kecil sebagai bagian dari sampel. Sederhananya, teknik cluster random sampling ini dinyatakan bahwa membagi wilayah lokasi penelitian menjadi bagian yang dibagi lagi menjadi bagian-bagian terkecil, di mana bagian terkecil itulah nanti yang akan digunakan untuk menentukan sampel individu dari subjek penelitian. Dan yang terakhir ada teknik multi-stage random sampling, di mana teknik ini pada dasarnya merupakan gabungan dua atau lebih metode sampling yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi dalam metode sampling ini akan menghasilkan suatu metode sampling baru. Jadi dengan menggabungkan beberapa metode sampling yang sudah ada, biasanya dipandang akan menghasilkan suatu metode sampling baru yang pengambilan samplingnya bersifat bertahap atau berjenjang guna menentukan sampel sebagai subjek penelitian. Misalkan pertama-tama peneliti akan menggunakan teknik stratified sample dulu, kemudian setelah teknik stratified sample ditentukan, peneliti akan melanjutkan dengan teknik cluster random sampling. Dalam multi-stage random sampling ini tidak tertutup pada kombinasi dari dua jenis penelitian, dua jenis teknik sampling saja, namun bisa lebih dari dua teknik jenis sampling yang digunakan. Kemudian setelah membahas tentang teknik pengumpulan teknik penentuan sampel dalam pengumpulan data, kemudian saya akan melanjutkan dengan teknik non-random sampling.
Teknik non-random sampling ini dipandang sebagai suatu teknik pengambilan sampel dengan tidak semua unsur dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel. Teknik non-random sampling ini mengutip Tatang M. Arimin, dapat diperoleh melalui accidental atau berdasarkan kuota atau purposive sampling. Di mana 3 cara untuk menentukan sampel melalui non-random sampling menurut Subagio bisa melalui teknik snowball sampling atau purposive sampling atau secara insidental, di mana teknik snowball itu dimulai dengan menentukan satu subjek sebagai sampel, kemudian subjek tersebut akan mengarah atau menunjuk kepada subjek lainnya yang akan digunakan sebagai sampel, begitu seterusnya. Sedangkan kalau teknik purposive sampling, biasanya subjek yang ditunjuk sebagai sampel itu harus disesuaikan dengan tujuan yang dikehendaki di dalam sebuah penelitian. Sedangkan teknik incidental sampling itu benar-benar secara acak, peneliti terjun ke lapangan, kemudian mereka menanyakan sampelnya sebagai subjek penelitian tanpa mengetahui latar belakang dari si subjek yang ditetapkan sebagai sampel tersebut. Kemudian metode pengumpulan data. Setelah ditetapkannya sampel, barulah biasanya akan dilakukan pengumpulan data, di mana pengumpulan data secara umum dapat kita bagi menjadi 4 jenis. Yang pertama tentunya teknik pengumpulan studi kepustakaan atau studi dokumen. Kemudian yang kedua, pengumpulan data dapat juga dilakukan dengan cara wawancara. Yang ketiga, dengan cara kuesioner, dan yang keempat dengan cara observasi. Dari keempat jenis teknik pengumpulan data ini, biasanya kalau menggunakan penelitian hukum normatif atau doktrinal, maka teknik pengumpulan data utamanya adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Sedangkan bagi penelitian sosiolegal sendiri, biasanya dapat menggunakan keempat jenis pengumpulan data ini sebagai metode dalam mengumpulkan data penelitiannya. Misalkan teknik utamanya adalah wawancara, tapi di lain pihak, sebelum melakukan wawancara, biasanya peneliti dalam penelitian sosiolegal akan mempelajari dokumen atau kepustakaan terlebih dahulu untuk memahami secara teoritis inti dari penelitiannya sebelum dilanjutkan kepada teknik wawancara atau teknik kuesioner. Studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik peneliti pengumpulan data yang umumnya digunakan pada penelitian hukum doktrinal atau hukum normatif, di mana dalam teknik studi kepustakaan data utama yang dimanfaatkan adalah data sekunder, yaitu bahan hukum yang bersumber pada penulisan hasil penelitian, baik skripsi, tesis, disertasi, yang berupa teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin, dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku umum atau general principle of law. Kemudian bahan hukum sendiri biasanya akan terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Tentunya Bapak Ibu sekalian sudah tahu apa itu bahan hukum primer, sekunder, dan juga tersier. Studi kepustakaan ini merupakan kegiatan mengumpulkan data dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip buku, serta menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen, dan informasi yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Kemudian teknik pengumpulan data yang kedua, teknik wawancara, biasanya digunakan pada penelitian sosiolegal dengan mengkombinasikan dengan teknik kuesioner atau teknik observasi. Wawancara merupakan suatu proses tanya-jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung tentang informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang diperoleh dari responden. Wawancara hendaknya dilakukan secara sistematis dan runtut, serta hasil wawancara nanti harus diuji validitas dan reliabilitasnya terhadap data yang diperoleh. Kunci keberhasilan dari suatu proses wawancara dalam penelitian ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama, guidance. Artinya, peneliti ketika melakukan wawancara, dia sudah terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan mengenai hal yang akan dijadikan bahan wawancara terhadap informan atau narasumbernya. Kemudian yang kedua, motivation. Artinya, peneliti dalam hal ini tidak bersifat pasif saja, tapi peneliti juga wajib untuk mengarahkan
informan atau narasumbernya untuk menjawab sesuai dengan yang dikehendaki oleh peneliti untuk dapat digunakan sebagai data dalam penelitian. Yang ketiga, harmonis, artinya adanya kesamaan paham, kesamaan pandangan, kesamaan persepsi yang dimiliki oleh peneliti dan juga informan. Kemudian wawancara berdasarkan sifatnya dapat kita bagi menjadi wawancara yang bersifat terpimpin atau guided interview, kemudian wawancara tak terpimpin, unguided interview, dan wawancara bebas terpimpin atau controlled interview. Di mana saat melakukan wawancara perlu diperhatikan juga mengenai waktu, tempat, kehadiran orang ketiga atau pihak ketiga dalam ruangan wawancara, dan sikap masyarakat umum terhadap topik yang akan diteliti. Misalkan waktu wawancara diusahakan sesuai dengan waktu yang memang dikehendaki oleh informan. Misalkan biasanya pagi hari cenderung belum terlalu banyak hal yang dipikirkan oleh informan, mungkin nanti akan lebih baik data wawancara yang diperoleh. Kemudian diperhatikan juga tempatnya, mengambil tempat yang netral, tidak cenderung misalkan di tempat narasumber. Lebih baik lagi ketika hadir di tempat informan dan dilakukan secara face to face, jadi hanya dua belah pihak yang melakukan wawancara. Kemudian diharapkan dalam proses wawancara juga tidak melibatkan pihak ketiga, karena misalnya kalau beberapa wawancara dilakukan secara bersamaan, nanti uji validitas datanya akan sulit dilakukan karena biasanya ada kecenderungan satu narasumber atau informan akan cenderung mengamini saja pernyataan dari narasumber atau informan lain. Kemudian yang terakhir diperhatikan juga bagaimana persepsi masyarakat. Tentunya persepsi masyarakat ini akan menentukan nanti jawaban dari informan yang akan diwawancarai. Kemudian yang kedua, teknik kuesioner. Yang ketiga, teknik kuesioner. Di mana kuesioner biasanya merupakan alat pengumpul data yang diajukan secara tertulis kepada sejumlah responden untuk memperoleh jawaban secara tertulis. Tujuan dilakukannya kuesioner ada 4, yaitu yang pertama, lebih mengarahkan informasi yang diperoleh secara relevan sehingga terhindar dari data-data yang nantinya tidak terpakai. Kemudian yang kedua, membantu responden memberikan jawaban dalam waktu yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan cara-cara lain. Dan yang ketiga, mengarahkan responden dalam pemakaian analisa kuantitatif sebagai maksud utama dari penelitian yang ditunjang oleh analisis kualitatif ataupun sebaliknya. Kuesioner sendiri dapat dibedakan menjadi kuesioner terstruktur atau kuesioner bebas. Kuesioner terstruktur adalah kuesioner yang biasanya sudah menentukan jawaban yang harus dipilih dari responden. Jadi responden hanya tinggal mengklik jawaban yang sudah tersedia. Sedangkan kuesioner bebas itu biasanya berisi jawaban yang ditulis secara langsung oleh responden. Jadi responden diberikan kolom untuk menulis pendapatnya sendiri. Sehingga kalau kuesionernya bebas, biasanya akan ada data yang harus direduksi. Karena yang diambil adalah data hasil mayoritas. Sementara kalau kuesioner terstruktur biasanya akan cenderung lebih memudahkan bagi peneliti. Kemudian yang terakhir, teknik observasi, yaitu kegiatan pengamatan guna mencatat perilaku hukum sebagaimana terjadi senyatanya di dalam kenyataan. Pengamatan secara ilmiah ini harus memenuhi nilai validitas dan nilai reliabilitas, sehingga hasil pengamatan dapat diakui sebagai kenyataan yang menjadi sasaran pengamatan. Syarat observasi untuk dapat diakui sebagai teknik pengumpulan data yang sah menurut Seltis yaitu 1. Pengamatan harus digunakan untuk penelitian dan telah direncanakan secara sistematis. Yang kedua, pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah direncanakan sebelumnya. 3. Pengamatan tersebut wajib dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan proposisi umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu set yang menarik perhatian saja. Yang keempat, pengamatan dapat dicek dan dikontrol atas validitas dan reliabilitasnya. Kemudian 3 jenis observasi yang dapat dilakukan oleh peneliti. Yang pertama, observasi partisipatif.
di mana dalam proses pengamatan tersebut peneliti akan ikut serta mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang akan diobservasi. Misalkan kita sering lihat ada peneliti yang masuk langsung ke pedalaman hutan Kalimantan untuk mengetahui pola perilaku dari masyarakat yang hidup di pedalaman. Yang kedua, contoh yaitu observasi sistematis, yaitu observasi yang sudah ditentukan terlebih dahulu kerangkanya. Selanjutnya, kerangka itu akan memuat faktor-faktor yang akan diobservasi menurut kategorinya masing-masing. Kemudian yang ketiga, observasi yang bersifat eksperimental, di mana observasi ini biasanya dilakukan di laboratorium, klinik-klinik khusus, atau ruang studi universitas. Karena observasi ini dilakukan terhadap situasi yang sudah disiapkan sedemikian rupa guna meneliti sesuatu yang akan diuji cobakan. Kemudian selanjutnya validitas dan reliabilitas data. Validitas data dan reliabilitas berkaitan erat dengan uji keabsahan data, di mana dalam penelitian sosiolegal sebagai sebuah penelitian kualitatif berusaha untuk melakukan pemahaman dan ekstrapolasi untuk situasi di dalam masyarakat. Peneliti cenderung memiliki interaksi yang aktif dengan subjek penelitian, karena dalam penelitian kualitatif tidak mengenal upaya melakukan generalisasi. Setiap individu, kelompok masyarakat, budaya, dan latar masyarakat dipandang memiliki keunikan masing-masing dan penting untuk melakukan interpretasi atas keunikannya tersebut. Peneliti bebas menggunakan intuisi dan dapat menggunakan bagaimana cara melakukan pengamatan untuk penggalian informasi terkait dengan masalah yang dirumuskan, sehingga pengukuran dalam penelitian kualitatif cenderung bersifat subjektif. Kredibilitas penelitian kualitatif tergantung pada kemampuan dan usaha dari peneliti yang perlu diuji validitas dan reliabilitasnya. Yang pertama, validitas data. Di sini saya mengutip pernyataan Stan Baka, dia menyatakan bahwa validitas dan reliabilitas sebagai suatu konsep untuk mengevaluasi kualitas dalam penelitian kualitatif yang harus diselesaikan dalam rangka untuk mengklaim sebuah penelitian sebagai bagian dari penelitian yang sesungguhnya atau penelitian yang benar. Validitas merujuk kepada derajat ketepatan antara data yang terjadi di lapangan pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Data yang dianggap valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan dengan data yang terjadi pada objek penelitian. Validitas penelitian sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu validitas internal berkenaan dengan akurasi dari desain penelitian dengan hasil yang dicapai, dengan validitas eksternal berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian tersebut selanjutnya dapat digeneralisirkan atau dapat juga diterapkan pada populasi di mana sampel tersebut diambil. Validitas eksternal yang baik biasanya akan menunjukkan tercapainya sampel yang representatif, instrumen penelitian yang valid dan reliable, serta pengumpulan dan analisis data yang tepat. Kemudian reliabilitas. Reliabilitas akan merujuk kepada derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Reliabilitas akan menunjukkan data hasil penelitian yang sama atas suatu objek, meskipun dilakukan oleh seorang peneliti lain dalam waktu yang sama ataupun berbeda. Suatu data nanti akan dianggap valid ketika tercapai nilai konsistensi, meskipun penelitian tersebut dilakukan oleh orang yang berbeda. Reliabilitas cenderung tidak sesuai dengan penelitian kualitatif, jadi cenderung digunakan pada penelitian kuantitatif. Karena dalam penelitian kualitatif biasanya menyatakan data valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang terjadi pada objek penelitian. Kebenaran dalam penelitian kualitatif itu biasanya sifatnya jamak, tergantung pada kemampuan yang dimiliki oleh si peneliti. Jadi peneliti nanti akan mengkonstruksi fenomena yang diamati serta dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakangnya. Sehingga biasanya dalam suatu objek penelitian yang sama terkait dengan topik yang diteliti, biasanya hasil penelitian kualitatif yang dilakukan oleh seorang yang sudah berpendidikan
doktor mungkin akan berbeda dengan seseorang yang berpendidikan sarjana karena adanya perbedaan pemahaman dan latar belakang keilmuan yang dimiliki oleh seorang mahasiswa S1 dengan mahasiswa studi doktoral. Kemudian realitas data akan cenderung berubah sehingga tidak ada data yang konsisten dan berulang seperti semula dalam sebuah penelitian yang bersifat kualitatif. Kemudian kredibilitas data. Jadi uji validitas data itu dapat dilakukan dengan pertama yaitu uji keabsahan data, di mana uji keabsahan data ini dibagi lagi menjadi uji kredibilitas data, uji transferability, uji dependability, dan uji confirmability. Di mana uji keabsahan data itu berdasarkan kredibilitasnya harus melihat satu perpanjangan pengamatan atau pengamatan lanjutan. Kemudian yang kedua, tingkat ketekunan dari penelitian. Dan yang ketiga, ada triangulasi, di mana triangulasi dibedakan menjadi triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Yang keempat, melalui diskusi. Yang kelima, analisis kasus yang menunjukkan hasil yang berbeda dengan penelitian atau analisis kasus negatif. Dan yang keenam, ada member check. Kemudian uji transferability merupakan uji validitas eksternal, kesesuaian hasil penelitian terhadap populasi, di mana bertujuan untuk memperoleh transferability, maka laporan penelitian harus diuraikan secara rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Sanafiah Faisal menyatakan bahwa apabila pembaca laporan memperoleh gambaran yang jelas akan hasil penelitian, bahwa hasil penelitian tersebut dapat diberlakukan, tidak hanya secara teoritis saja, maka pada saat itu laporan tersebut baru dapat dipandang memenuhi standar transferability, artinya hasil penelitian bisa diberlakukan. Kemudian uji dependability dilakukan dengan melakukan proses audit terhadap keseluruhan proses penelitian dan dilakukan oleh auditor independen berkaitan dengan cara menentukan masalah, cara penelitian di lapangan, kemudian sumber data yang digunakan, analisis data, uji keabsahan, dan teknik menyusun kesimpulan. Dan yang terakhir adalah uji confirmability, merujuk pada hasil penelitian yang dapat disepakati atau disetujui oleh banyak orang. Biasanya uji confirmability ini dilakukan bersamaan dengan uji dependability. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan substansi bab 11 berkaitan dengan sampel dan validitas data. Untuk waktunya saya kembalikan kepada Bapak Dr. Abdul Majid. Terima kasih. Oke, waduh luar biasa. Jadi lengkap sekali ya, yang disampaikan Bu Eva. Saya kira ini menarik dan tidak banyak buku yang Indonesia ya, maksud saya buku Indonesia yang menulis demikian lengkap tentang metode atau tentang data ini. Cuman nanti perlu memang ada beberapa hal yang perlu ditajamkan atau ditambahkan, ya, terutama terkait dengan syarat-syarat ya. Jadi syarat-syarat pilihan itu apa gitu ya. Kemudian karena ini menyangkut objektivitas. Ya. Jadi ketika kita menentukan syarat-syarat pilihan, apakah sampel, apakah validitas dan sebagainya, memang mungkin sedikit perlu ditambahkan bagaimana metode pilihan itu didasarkan atas apa supaya lebih objektif. Saya kira itu Bu Eva. Mungkin teman-teman ada masukan lain, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Tes. Monggo. Mas Buku, monggo. Tes 1, 2, 3. Ya, bagus. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Mohon izin Pak Majid dan Bu Eva, terima kasih tadi atas ilmunya kepada kita. Cuman tadi mungkin sedikit menambahkan terkait dengan, kalau nggak salah, terkait di slide studi kepustakaan ya. Studi kepustakaan Bu Eva menjelaskan terkait dengan penelitian hukum normatif ya atau doktrinal. Kemudian memanfaatkan data sekunder, yaitu bahan hukum yang bersumber pada penulisan hasil penelitian, skripsi, tesis, dan berupa teori-teori hukum, asas-asas, doktrin, kaidah hukum.
Kemudian bahan hukum menjadi primer, sekunder, dan tersier. Kemudian prinsipnya di sini ada studi kepustakaan. Jadi mungkin ini hanya sebatas sharing saja kepada mungkin Bu Eva ya, terkait dengan kalau kita menjabarkan terkait dengan metodologi ya, metodologi terutama mungkin sebagian besar mungkin saya juga dulu termasuk yang menuliskan misalnya metodologi itu misalnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif misalnya seperti itu ya, sebagai bahan sebagai penelitian berbasis bahan pustaka atau dokumen. Ternyata kalau kalau saya baca di papernya John M. Smith ya, jadi sebetulnya ini juga harus hati-hati juga kalau kita menyebutkan metodologi kita adalah penelitian yuridis normatif, yang kemudian basis datanya atau basis bahannya adalah bahan pustaka atau dokumen, yang menurut Smith ini juga agak membingungkan ya, agak membingungkan. Apalagi kalau kita mungkin nanti menuliskan di jurnal-jurnal internasional, karena mungkin di negara lain itu penelitian normatif ini sepertinya tidaklah diartikan sebagai penelitian kepustakaan. Ya, jadi penelitian normatif ini atau yang kita biasanya sering tulis yuridis normatif, mungkin kalau kita nulis artikel di jurnal internasional ini sedikit membingungkan karena mereka rata-rata reviewer itu tidak mengartikan sebagai penelitian kepustakaan, tetapi dia mengartikan penelitian normatif tidak sebagai bentuk data ya, tetapi mengartikan sifat penelitian normatif ini adalah mengenai apa yang seharusnya ya, what ought to be. Jadi mungkin ini sekedar tambahan saja terkait dengan misalnya kita menuliskan jenis penelitian kita adalah penelitian yuridis normatif, tetapi bahan hukumnya kita studi kepustakaan, dokumen-dokumen atau buku-buku misalnya. Jadi mungkin saya juga pernah pengalaman juga submit artikel di jurnal internasional, saya menuliskan seperti ini juga ya, yuridis normatif, dikasih komen oleh reviewer karena mungkin bagi reviewer itu yuridis normatif itu bukan studi tentang pustaka, tentang buku-buku, tapi lebih pada norma ya, norma. Jadi what ought to be seperti itu. Mungkin tambahan itu saja Pak Majid. Terima kasih. Terima kasih Pak Buko. Moga-moga masukan ini bisa melengkapi. Monggo yang lain silakan kalau masih ada. Atau mungkin Bu Eva komen dulu. Silakan sambil nunggu teman-teman yang lain masih memikirkan masukan. Iya. Terima kasih atas masukannya Pak Kukuh. Jadi nanti saya akan sempurnakan mungkin di dalam buku tekstualnya. Nanti kita tambahkan pemahaman kita bersama. Jadi bahwa penelitian studi kepustakaan atau studi dokumen itu tidak hanya mengarah kepada studi terhadap buku-buku atau literatur, tapi studi terhadap norma hukum itu sendiri. Mungkin itu yang perlu kita tekankan nanti sebagai pembeda dari buku metode penelitian yang kita tulis dengan buku metode penelitian lain. Kira-kira demikian. Terima kasih. Siap Bu Eva. Nanti artikelnya tak share ke Bu Eva. Oke. Siap. Terima kasih Pak Kukuh. Ini saya kemarin itu jagongan sama Pak KPS itu Pak Budi. Saya bilang ke Pak Budi, ini kelas A ini luar biasa ya. Mereka itu serius dan saya yakin buku yang akan kita terbitkan itu sesuatu yang berbeda dan serius. Jadi mohon dukungannya untuk pendanaan pencetakan. Dan beliau sangat kaget dikira kita ini ya sekedar gitu saja, tapi saya berikan jaminan bahwa buku yang kita buat ini nanti pasti akan berbeda dengan buku-buku lain, terutama dari segi ketajaman dan landasan. Dia senang sekali. Saya
juga minta dukungan beliau agar teman-teman ini bisa diberikan kemudahan kelancaran di dalam proses penyusunan disertasinya. Ya, moga-moga nanti kita tunggu janjinya beliau ya. Tapi saya akan mengawal, insya Allah. Karena beliau itu, ya silakan. Mungkin ada masukan, tapi jangan lupa Bu Eva ya. Jadi saran saya tadi untuk mungkin menambahkan sedikit syarat-syarat pilihan-pilihan itu ya. Kapan kita menggunakan kuesioner multistate, kapan menggunakan ini, mengapa menggunakan itu mungkin perlu ditambahkan sedikit-sedikit supaya tidak sekedar sebagai sebuah tapi juga sebagai satu pedoman untuk supaya kita bisa lebih objektif. Ya Pak Majid, sudah saya catat. Terima kasih. Ya, monggo. Tadi Pak siapa tadi ya? Tadi dia yang mau tanya kayak. Oh Pak Indra ya, monggo Pak Indra. Belum dulu Pak. Oh, belum ya. Mau menambahkan sedikit Pak Majid. Iya, monggo Pak Irul. Saya bertanya Pak, memberikan masukan apa? Nanti kan ini Bu Eva, saya sama Bu Sofi ini berkaitan ya. Nanti pembagian materinya biar enak nanti kan ketemu hari Sabtu itu ya. Yang saya ingin tambahkan itu materinya Bu Eva ini sudah masuk ke penentuan populasi, sampling, terus menguji validitas dan reliabilitas sampel dan lain sebagainya. Nah, dan metode pengambilan sampel dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya, ini sependek pengetahuan saya ya, itu kan kalau dikaitkan dengan bagian saya, itu kan pertama menentukan latar belakang, rumusan masalah, terus nanti baru hipotesa. Dari hipotesa itu nanti muncul variabel. Nah, variabel itu nanti ada dependent dan independent variabel. Nah, variabel itu nanti bisa diturunkan atau bisa cara menguji variabelnya itu dengan menggunakan data yang diambil dari populasi yang sudah ditentukan, kan begitu ya. Mungkin seperti itu urut-urutan logiknya. Nah, tetapi ada apa namanya ya, hubungan kalau kita ada dua variabel dan ada hipotesisnya, itu nanti kan ada hubungan antara variabel. Jadi ini masuk ke saya atau ke Bu Eva apa ke Bu Sofi ya. Dari hipotesa yang ada terus diturunkan pada variabel itu kan nanti bisa melihat satu, apakah ada korelasi antara dua variabel. Jadi apakah umpamanya ya, apakah kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas itu terkait dengan kesadaran hukum atau dan lain sebagainya. Jadi kita akan melihat korelasi. Jadi nanti jawabannya itu bisa ada korelasi dan tidak ada korelasi. Yang kedua nanti juga bisa melihat kalau ada korelasi itu apa namanya, hubungan relasinya bagaimana? Apakah linier, maksudnya kalau satunya baik maka satunya juga baik, atau justru berlawanan. Yang nomor selanjutnya kita juga bisa melihat analisa pengaruh. Apakah ada nanti kalau mungkin variabelnya lebih dari satu, apakah ada pengaruh satu variabel ke variabel yang lain. Terus dari variabel itu mana yang paling berpengaruh. Itu masuk ke saya apa masuk ke Bu Eva apa ke Bu Sofi. Itu kan logikanya kan jadi nanti begini, apa namanya, dari hipotesis itu kan diturunkan bisa menurunkan apa, ada dua variabel dalam hipotesis. Nah, yang ingin kita cari hubungan antara variabel pembentuk hipotesis itu kan macam-macam. Apakah ada hubungan atau apa yang paling berpengaruh atau dan lain sebagainya. Itu nanti akan menentukan populasi dan data yang akan diambil.
yang akan digunakan. Jadi ini mestinya bagian saya dijelaskan di situ apa masuk ke Bu Eva. Jadi terus nanti setelah ada pengambilan sampel ya, nanti mungkin juga, dan lain sebagainya, uji validitas dan reliabilitas. Nanti mestinya kan juga ada teknik analisa ya. Teknik analisa dari sampel yang sudah diambil. Nah, itu urutannya kan begitu. Jadi nanti ada analisis data, teknik analisis datanya untuk menguji apakah hipotesanya terbukti atau tidak, atau apakah terjadi hubungan kausalitas antar variabel apa tidak. Jadi saya cuma memastikan saja bagian model hubungan antara variabel ini sebelum jauh nanti ke lebih detail itu masuk ke bagian saya, Pak Bu Eva, atau bagaimana? Terima kasih, saya itu aja. Kalau nanti masuk ke bagian saya, berarti saya tambahkan. Terima kasih, Pak Majid. Ya, terima kasih Pak Irul. Jadi itu nanti fungsi sinkronisasi gitu ya, supaya nanti tidak saling menunggu malah nggak terbahas kuat, atau malah tumbang tindih. Jadi nanti perlu kita sepakati. Monggo, ada yang lain silakan. Pak Majid, mungkin saya Pak Majid. Ya, sebentar. Yang Ibu tadi siapa? Bu Tias dulu, Pak. Bu Tias. Ya, Bu Tias, semoga Bu Tias. Pak Setiawan sedikit aja. Memang kalau bagian yang penelitian doktrinal Pak Majid, seperti di penelitian doktrinal kan ada metode penelitian. Nah, kalau di metode penelitian ini kan mulai dari, kalau kemarin masukan dari teman-teman kan metodenya apa, pendekatan, kemudian sampai kepada definisi konseptual lah. Nah, tapi kalau di sosiologi kemarin kan teman-teman kebagiannya langsung, misalnya Pak Denny ke teori hukum, Mas Irul langsung masuk ke hipotesis, baru kemudian Bu Sofi sama Mbak Eva. Itu jadi ngomong metode penelitian dalam sosiologi itu secara umum yang sebagai pengantar kata Pak Irul itu belum ada Pak Majid. Apalagi kalau ngomong yang penting itu sebenarnya ketika kita menyusun proposal dalam metodologi sosiologi itu kan kebingungan dalam menentukan pendekatannya. Nah, itu kebingungan pendekatan. Mungkin itu yang harus kita tekankan. Jadi kekaburan yang selama ini atau kekurangan literatur-literatur yang kurang menjelaskan mengenai bagaimana pendekatan dalam sosiologi, mungkin itu yang kita gali sebenarnya dalam buku kita. Karena kalau bukunya Bu Rianto itu kan dia sangat filosofis kan Pak Majid, sangat teoritik gitu. Nah, kita langsung bagaimana bisa mengaplikasikannya gitu. Mungkin nanti nanti besok kita diskusikan lebih lanjut teman-teman bagaimana mensinkronisasi, melengkapi outline dari buku kita ini dan kemudian nanti dielaborasi. Karena nanti setelah metode baru masuk kepada bagaimana menentukan variabel sebagaimana yang disampaikan Pak Irul, karena variabel nanti terkait hipotesisnya apa saja, variabel apa saja yang kemudian diperlukan dalam menyusun proposal ini dan nantinya dalam mencari data dalam populasi, sampel, teknik analisis, dan sebagainya. Mungkin itu masukan saya, Majid. Matur nuwun, Pak Tias. Ya, saya kira ini juga perlu dipertimbangkan. Monggo, yang lain masih ada, Pak Indra. Pak Dr. Majid. Jadi, monggo. Ya. Ya, ini secara umum saja Pak Dr. Majid, tidak kepada bagian tertentu. Yang juga ini bukan apa ya? Ya, kebingungan ya saya. Mungkin di dalam bab tertentu atau di mana dicarikan ada suatu tulisan yang menjelaskan mengenai kapan sampel atau populasi ini digunakan. Nah, karena waktu saya baca beberapa penelitian yang menggunakan sosiolegal, walaupun saya belum pernah melihat dalam bentuk seperti disertasi atau tesis ya, jadi masih hanya sebatas jurnal atau artikel, di situ tidak terlihat adanya populasi atau sampel. Nah, sehingga muncul pertanyaan,
bagi saya pribadi, apakah di dalam penelitian sosiolegal itu penelitian lapangan itu tidak wajib, tidak harus selalu melibatkan adanya populasi. Nah, ini mungkin yang perlu dilakukan, dijelaskan di dalam bukunya supaya nanti tidak berujung bahwa bagi yang membaca, oh sosiolegal itu pasti harus ada respondennya. Atau mungkin sebaliknya, oh sosiolegal itu tidak perlu ada responden. Nah, ini kan nanti bisa membingungkan. Itu aja Pak saya, Pak Dr. Majid, terima kasih. Terima kasih Pak Setiawan. Ya. Itu tambahan masukan yang bisa dipertimbangkan. Masih ada? Terakhir Pak Majid, mohon izin. Ya, silakan Pak Imam. Terakhir juga boleh kok. Ya. Sebenarnya saya di bagiannya Mbak Eva ini sedikit agak ragu-ragu karena sebagian materi itu seharusnya masuk ke bab terakhir mengenai Bu Sofi. Punya Bu Sofi apa Bu Sofi? Instrumen penelitian. Instrumen penelitian. Yang Mbak Eva ini, biar kita sepakati bersama, kan materinya mengenai sampel dan validitas data. Jadi, misalnya bagaimana data yang valid itu seperti apa. Sedangkan kalau misalnya teknik wawancara, kuesioner, angket, itu kayaknya dieksekusi oleh Bu Sofi. Karena menyusun instrumen penelitian itu kan intinya bagaimana cara mengumpulkan data. Nah, sedangkan yang babnya Mbak Eva ini kan sampel dan validitas data. Teori-teori mengenai teknik sampel yang sudah diuraikan dengan baik oleh Mbak Eva, validitas datanya ini hanya sebatas kajian teori. Sementara Bu Sofi nanti mensinkronkannya bahwa Mbak Eva misalnya teorinya validitas data, yang Bu Sofi bagaimana instrumen penelitian apabila ingin datanya itu valid gitu. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih nanti antara babnya yang Mbak Eva sama yang Bu Sofi ini. Itu mungkin dari saya, terima kasih. Terima kasih Pak Imam. Masih ada? Monggo, silakan. Baik, kalau dirasa cukup, saya kira beberapa masukan dan penajaman luar biasa sudah disampaikan. Moga-moga nanti Mbak Eva tambah mumet, tapi nanti bisa disinkronkan dengan teman-teman yang lain ya. Ya, hari Sabtu supaya bisa clear nanti. Ya. Baik, kalau sudah selesai untuk sesinya Mbak Eva. Dilanjut ke sesi yang terakhir. Monggo, ini Mbak Sofi ya. Iya, Pak. Monggo, silakan. Mohon izin share screen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Dr. Majid sebagai pengampu mata kuliah metodologi penelitian ini, dan juga teman-teman. Saya kebagian juru kunci ya untuk mengupas tentang instrumen penelitian. Jadi benar apa yang disampaikan Pak Imam, Pak Irul tadi, memang harus kita pertegas mana yang menjadi bagian-bagian kita. Mungkin ini nanti bisa agak memperjelas hal itu. Jadi akan saya mulai memang dari pengertian, kemudian ada bagaimana menyusun instrumen, bagaimana instrumen alur instrumen dengan pengumpulan data tadi, kemudian bagaimana jenis-jenis instrumen itu apa saja, dan kemudian kriteria instrumen yang baik itu apa. Dan mungkin nanti
pastinya saya butuh masukan dari Pak Dr. Majid dan juga teman-teman. Karena memang setelah saya mempelajari dari beberapa buku ya, untuk penulisan instrumen penelitian dalam buku-buku metodologi penelitian itu jarang sekali ditulis. Satu buku lengkap yang saya tulis, yang saya dapatkan itu dari terbitannya UGM, itu instrumen penelitian sosial, itu membahas dengan lengkap, tapi karena buku lama, itu saya kalau saya sesuaikan dengan perkembangan teknologi itu beberapa ada yang mungkin sudah tidak relevan untuk kita pakai ya, karena terlalu manual misalnya dalam studi-studi untuk pengumpulan melalui studi dokumentasi. Jadi pengertian instrumen penelitian itu secara tadi sudah disinggung oleh Pak Imam bahwa untuk menjawab permasalahan dari suatu penelitian itu data adalah unsur yang sangat penting. Jadi kalau boleh saya katakan, data itu merupakan ruh dari suatu penelitian. Bagaimana kita bisa menjawab permasalahan penelitian yang kita masalah yang kita rumuskan itu bisa terjawab secara valid, secara objektif, secara tepat apabila data yang kita peroleh untuk menjawab permasalahan itu datanya valid. Nah, bagaimana kita memperoleh suatu data yang valid, data yang objektif? Nah, untuk memperoleh data inilah dibutuhkan instrumen penelitian. Jadi ini ada beberapa ya, mungkin tidak perlu saya bacakan, saya ambil dari beberapa buku rumusan tentang pengertian instrumen penelitian. Jadi intinya instrumen penelitian itu merupakan suatu alat bantu atau fasilitas yang akan digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data tadi agar memudahkan pekerjaannya, hasilnya lebih baik, cermat, lengkap, sistematis, kemudian datanya bisa diolah sehingga bisa menjawab rumusan masalah dari suatu penelitian dengan tepat. Itu intinya pengertian. Nah, ini kemudian yang tadi Pak Irul menyampaikan, sebenarnya variabel itu ada di bahasannya Pak Irul, Mbak Eva, atau bahasan saya. Jadi ini saya ambil juga dari bukunya Sanapia Faisal tentang, ini ternyata bukunya rinci ya, membahas tentang instrumen data sama dengan buku dari UGM yang tadi. Ini juga menyinggung tentang instrumen data, format penelitian sosial. Jadi variabel itu ada di bahasannya Pak Irul karena untuk menyusun instrumen pengumpulan data itu kan dari metode pengumpulan data yang tadi sudah disampaikan Mbak Eva itu sudah betul saya kira ya, untuk bagaimana memperoleh data kan berdasarkan metodenya dulu. Metode pengumpulan data ada di Mbak Eva tadi, metodenya itu wawancara, observasi, kemudian studi dokumentasi, pengamatan, observasi, itu metode pengumpulannya. Kemudian bagaimana untuk memperoleh data dengan wawancara tadi. Nah, diperlukan instrumen. Nah, instrumennya itu yang di saya. Kalau wawancara dengan interview guidance ya, atau pedoman wawancara. Kalau observasi atau pengamatan dengan panduan observasi. Kalau angket itu ada kuesioner ya, yang mungkin kita sering ya mengisi kuesioner. Kemudian untuk menentukan metode pengumpulan data yang wawancara tadi, kita kan perlu data seperti apa yang kita butuhkan. Nah, data yang kita butuhkan itu berasal dari rumusan masalah. Jadi setelah ada masalah, kemudian tujuan penelitian dan hipotesis, kemudian di bagiannya Pak Irul itu menentukan batasannya itu seperti apa, batasan dari permasalahan itu, konsepnya, variabelnya. Nah ini sehingga kita baru bisa menentukan rincian data-data yang kita perlukan itu dari konsep, variabel, istilah,
dari Pak Irul tadi. Nah, di sumber data dan metode pengumpulan data ada di Mbak Eva, dan saya di terakhir ini, instrumen pengumpulan data. Itu tepatnya demikian. Kemudian untuk menyusun instrumen penelitian, jadi untuk menyusun tadi panduan wawancara atau interview guide, kemudian panduan observasi, kemudian angket, ada satu lagi tes, yaitu ada langkah-langkah atau ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Antara lain dari masalah dan variabel yang akan kita teliti. Indikator variabel itu apa saja, harus jelas, spesifik, kemudian memudahkan kita menetapkan jenis-jenis instrumen yang kita butuhkan. Jadi misalnya permasalahan kita itu terkait dengan pertanian dan sumber data yang kita butuhkan, misalnya dari petani. Kemudian metodenya, bagaimana kita mendapatkan sumber data dari petani, metodenya wawancara. Nah, kemudian bagaimana kita melakukan wawancara kepada petani, maka yang kita perlukan pedoman atau panduan wawancara. Nah, di paduan atau pedoman wawancara ini, kita kan untuk nyusun harus tahu variabel-variabel dari masalah yang sudah dirumuskan tadi. Kemudian yang kedua, sumber data atau informasi baik jumlah maupun keragamannya harus diketahui terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, keterangan dalam instrumen itu sendiri sebagai alat pengumpul data, baik dari keajekan, kesohihannya maupun objektivitasnya. Kemudian yang keempat, jenis data yang kita harapkan dari penggunaan instrumen harus jelas. Nah, jenis data tadi kan sudah diuraikan Mbak Eva ya, ada data primer, data sekunder. Jadi yang kita butuhkan itu data yang mana. Kemudian mudah dan praktis digunakan, tetapi menghasilkan data yang diperlukan. Jadi kalau misalnya data yang kita butuhkan itu data hasil wawancara, kemudian bagaimana kita membuat interview guidance yang mudah dan praktis untuk kita gunakan, misalnya demikian. Atau kita berdasarkan dengan angkat atau kuesioner. Jadi bagaimana kita membuat angkat atau kuesioner itu yang mudah dan praktis, yang bisa dipahami oleh responden kita. Mungkin intinya begitu. Kemudian langkah-langkah untuk menyusun instrumen dengan baik itu antara lain mengidentifikasi variabel-variabel yang diteliti. Jadi kalau kemarin kita kuliahnya Pak Is kan, untuk penelitian sosiologis itu pasti ada variabel-variabel. Nah, kita harus mengidentifikasi variabel itu tadi. Kemudian menjabarkan variabel itu menjadi dimensi-dimensi, kemudian mencari indikatornya dan agar bisa diukur ya. Indikatornya apa saja, kemudian mendeskripsikan kisi-kisi dari instrumen, merumuskan item-item pertanyaan dalam instrumen. Mungkin kadang-kadang kita kalau ini multidisipliner atau berkaitan dengan disiplin ilmu lain, maka akan dibutuhkan keahlian dari yang ahli di ilmu yang kita butuhkan itu untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan baik itu dalam misalnya angket atau misalnya itu sebuah tes ya. Kemudian petunjuk pengisian instrumen, bagaimana instrumen itu bisa diisi dengan baik oleh responden, itu harus ada petunjuknya. Jadi dalam instrumen penelitian, kalau dalam penelitian kualitatif itu manusia bertindak sebagai instrumen penelitian. Jadi ia menjadi segalanya dari keseluruhan proses penelitian, mulai dari merencanakan, kemudian pelaksana pengumpul data, menganalisis, menafsirkan data, dan pada akhirnya melaporkan hasil penelitiannya. Jadi salah satu ciri dari penelitian kualitatif itu peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data.
Jadi instrumen di sini selain manusia memang ada angket, pedoman wawancara, pedoman observasi dan sebagainya. Dan itu dapat digunakan, tapi fungsinya sebenarnya hanya terbatas sebagai pendukung bagi tugas peneliti tadi, tugas manusia sebagai instrumen kunci dalam penelitian. Ya. Jadi kehadiran manusia sebagai instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif itu mutlak, karena peneliti harus berinteraksi dengan lingkungannya, ya, baik dengan manusia atau bukan yang ada dalam penelitian itu, ya. Baik kehadirannya itu diketahui oleh subjek penelitiannya maupun tidak ya. Jadi apakah dia terlibat aktif atau pasif. Ini ciri umum manusia sebagai instrumen itu ada beberapa. Yang pertama responsif, jadi manusia itu respons terhadap lingkungan dan terhadap pribadi-pribadi yang menciptakan lingkungan. Jadi di sekitarnya, kemudian dapat menyesuaikan diri, ya. Jadi sebagai instrumen hampir tidak terbatas, dapat menyesuaikan diri pada keadaan dan situasi dalam pengumpulan data, kemudian menekankan keutuhan. Jadi sebagai instrumen manusia memanfaatkan imajinasi dan kreativitasnya dan memandang dunia ini adalah sebagai suatu keutuhan dalam suatu konteks yang berkesinambungan. Jadi mereka memandang dirinya sendiri dan kehidupannya itu sebagai sesuatu real, benar, dan mempunyai arti. Kemudian mendasarkan diri atas perluasan pengetahuan dalam hal-hal tertentu, manusia sebagai instrumen penelitian itu terdapat kemampuan untuk memperluas dan meningkatkan pengetahuannya berdasarkan pengalaman-pengalaman praktisnya, ya. Kemudian yang kelima, memproses data secepatnya. Jadi kemampuan manusia sebagai instrumen data ialah memproses data secepatnya setelah diperoleh, kemudian disusun kembali, dan mengubah arah inquiry atas dasar penemuannya, merumuskan hipotesis kerja sewaktu di lapangan. Kemudian yang keenam, memanfaatkan kesempatan untuk mengklarifikasikan dan mengikhtiarkan. Jadi kemampuan untuk menjelaskan sesuatu, dalam hal ini nih, ya, menjelaskan sesuatu yang mungkin kurang dipahami oleh subjek penelitiannya atau responden, dan kemampuan untuk mengintisarkan informasi yang begitu banyak yang diceritakan oleh responden. Kemudian yang ketujuh, memanfaatkan kesempatan untuk mencari respon yang tidak lazim dan idiosinkrotik. Jadi di sini kemampuan untuk menggali informasi yang lain daripada yang lain yang tidak direncanakan semula, tetapi tidak terduga atau tidak lazim. Kemudian justru sebagai peneliti ini tidak dihindari, tetapi menggali lebih dalam. Nah, jenis-jenis instrumen penelitian ini saya ambil dari bukunya Sanaya Faisal, itu ada 5, angket, pedoman wawancara, panduan observasi, form dokumentasi, dan tes. Nah, biasanya juga di beberapa buku itu ada yang sampai pada form dokumentasi saja, karena tes itu biasanya digunakan dalam penelitian yang sifatnya kuantitatif. Nah, akan saya coba jabarkan satu persatu instrumen penelitian tadi. Yang pertama angket atau kuesioner. Jadi angket atau kuesioner ini merupakan alat pengumpul data yang berupa sejumlah pertanyaan tertulis yang memerlukan jawaban tertulis dari responden. Jadi kalau boleh saya katakan ini sebenarnya wawancara, ya, dengan responden, tetapi kita lakukan tidak secara langsung. Jadi kalau di bukunya Hadari Nawawi itu satu bentuk teknik komunikasi yang kalau langsung itu sebenarnya dari wawancara, kalau tidak langsung itu melalui angket atau kuesioner. Jadi angket atau kuesioner ini berisi sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk menggali informasi dari responden, ya, dalam arti laporan tentang dirinya atau hal-hal yang ia ketahui. Mungkin sering, ya, kita mengisi angket atau kuesioner, ya, termasuk dalam proses belajar mengajar. Jadi kuesioner ini dapat dibedakan
atas beberapa jenis. Ini ada di buku instrumen-instrumen penelitian sosial itu membedakan kuesioner ini dengan banyak sekali secara terperinci, tapi saya mengambil yang yang mudah dipahami dari bukunya Suharsini Arikunto, prosedur penelitian. Ini ada beberapa. Yang pertama, dipandang dari cara menjawabnya. Kuesioner terbuka itu memberikan kesempatan kepada responden untuk menjawab dengan kalimatnya sendiri. Kemudian yang kedua, kuesioner tertutup yang sudah disediakan jawabannya sehingga responden itu tinggal memilih saja. Kemudian yang kedua dipandang dari jawaban yang diberikan. Yang pertama kuesioner langsung, jadi responden menjawab langsung tentang dirinya, jadi mengenai dirinya. Kemudian yang kedua kuesioner yang tidak langsung jika responden itu menjawab tentang orang lain. Kemudian dipandang dari bentuknya itu ada kuesioner pilihan ganda. Ini sama dengan kuesioner tertutup, ya ada jawaban tinggal milih. Kemudian dua kuesioner isian itu sama dengan kuesioner terbuka tadi. Artinya di sini responden itu menjawab jawaban. Kemudian yang ketiga checklist. Sebuah daftar di mana responden tinggal membubuhkan tanda checklist di kolom yang sesuai. Kemudian yang keempat rating scale atau skala bertingkat, yaitu sebuah pernyataan diikuti kolom-kolom yang menunjukkan tingkatan-tingkatan. Jadi mungkin sering kita mengisi kuesioner yang isian pilihan jawabannya itu mulai sangat setuju, sangat tidak setuju, setuju, sangat tidak setuju, tidak setuju. Jadi ada berbagai tingkatan. Biasanya ada yang 2 tingkatan hanya setuju dan tidak setuju, ada yang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju dan sebagainya. Atau baik, tidak baik. Ada beberapa prinsip-prinsip atau rambu-rambu yang harus diperhatikan ketika kita menyusun suatu angket. Jadi untuk menghasilkan suatu data yang kita butuhkan, memperoleh informasi sesuai variabel-variabel yang kita butuhkan itu, maka ada prinsip-prinsipnya. Pertanyaan apa yang harus kita tanyakan. Jadi ada beberapa hal dalam hal ini saya ambil dari bukunya Sanapia Faisal ya. Yang pertama, setiap item atau pertanyaan hanya menanyakan satu hal. Tetapi jika diperlukan 2 hal yang ditanyakan, sebaiknya disediakan pilihan jawaban. Misalnya, dalam hal ini, pertanyaannya atau pernyataannya, setujukah Anda menghapuskan sistem PMDK dan Stephen Maru? Ini kan ada 2 pertanyaan, sehingga harus dalam jawaban pilihan pertanyaannya itu ya harus kita isi. Kan belum tentu seorang responden itu setuju menghapus kedua-duanya. Ada yang satu dia setuju, yang satunya tidak. Apakah Anda menyaksikan dan memperhatikan secara sungguh-sungguh acara pembinaan bahasa Indonesia yang ditayangkan di TVRI? Nah, ini kan ada 2 poin, menyaksikan dan memperhatikan secara sungguh-sungguh. Maka harus kita tulis sendiri-sendiri item ini. Karena bisa jadi seorang responden itu menyaksikan, tapi tidak memperhatikan secara sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, hindari pertanyaan-pertanyaan yang mengandung pengertian tidak tunggal. Pengertian tidak tunggal ini bisa membingungkan responden kalau kita membuat angket dengan pertanyaan misalnya, apakah tingkat pendidikan terakhir orang tua Anda? Nah, orang tua itu kan bisa ayah dan ibu. Kalau pertanyaan kita orang tua, ayah dan ibu bisa berbeda pendidikan terakhirnya. Kemudian yang ketiga, hindari pertanyaan dengan kata sifat atau kata keterangan yang maknanya belum disepakati. Misalnya dalam hal ini kata-kata sering, jarang, kadang-kadang. Nah, misalnya seberapa sering Anda membaca koran selama ini?
karena ukuran sering kadang-kadang ini berbeda antar orang, tidak bisa kita ukur seringnya. Ada aja seorang responden misalnya dia menganggap sering kalau lebih dari 5 kali. Nah, ada yang menganggap itu kadang-kadang. Ini juga harus dihindari. Kemudian yang keempat, dalam satu pertanyaan, hindari kalimat yang mengandung kata tidak lebih dari 1 kali, karena bisa membingungkan responden dalam memahami. Misalnya, sependapatkah Anda jika mahasiswa penerima beasiswa yang tidak meningkat prestasi akademiknya dihentikan perpanjangan beasiswanya? Nah, seandainya jadi apa ya, ada misalnya ada 2 kata yang sama yang menimbulkan ini ya, membingungkan, itu sebaiknya kita hindari. Kemudian yang kelima, hindari pertanyaan salah alamat sebagai akibat penggunaan asumsi-asumsi yang menyesatkan. Misalnya ketika terjadi perselisihan atau pertengkaran antara suami istri, biasanya terjadi pada setiap keluarga atau setiap rumah tangga. Apakah hal ini diketahui oleh anggota keluarga yang lain, sehingga dalam kalimat ini seolah-olah mengasumsikan bahwa perselisihan itu terjadi di setiap rumah tangga, padahal belum tentu. Kemudian yang keenam, jangan membuat pertanyaan yang susunan dan kosakatanya sulit dipahami responden, atau terlalu panjang atau terlalu banyak mengandung anak kalimat. Jadi misalnya kita respondennya pedagang di pasar, tapi kita menggunakan kata-kata inflasi. Nah, ini kan sulit dipahami karena tidak sesuai dengan responden kita. Kemudian yang ketujuh, hindari kata-kata klise yang bersangkut paut dengan gengsi, emosi ya. Jadi ini sebaiknya misalnya pertanyaan ini begini. Selaku orang Timur, kita mempercayai Tuhan dan beragama. Apakah Anda setuju dengan figur si boy yang dalam film Catatan Si Boy, yang dia itu rajin sembahyang tetapi juga rajin berciuman dengan pacarnya? Nah, ini berkaitan dengan bersangkut paut dengan akidah atau kepercayaan. Jadi ini sebaiknya dihindari. Kemudian yang ke-8, jangan membuat pertanyaan yang menimbulkan sikap jengah atau curiga atau permusuhan bagi responden, atau mereka akhirnya mempertahankan diri dari pertanyaan itu ya. Misalnya kita respondennya dari UMKM, kemudian kita tanya, apa ini sudah ada izin usaha perdagangannya? Nah, ini akan menimbulkan sikap jengah atau curiga dari responden. Kemudian yang ke-9, jika pilihan jawaban dalam satu pertanyaan disediakan, maka semua alternatif jawaban yang mungkin tentang hal tersebut harus disediakan. Jadi misalnya pertanyaannya, apa status perkawinan Anda? Kita hanya menyediakan pilihan itu kawin, tidak kawin. Nah, ini kan masih kawin tapi kemudian bercerai. Nah, kalau mau nulis tidak kawin, mereka pernah kawin. Mau nulis kawin, sudah dalam kedudukan sudah bercerai. Nah, jadi harus ada pilihan jawaban, misalnya kawin, tidak kawin, cerai hidup, cerai mati. Kemudian dalam menyampaikan angket kepada responden sebaiknya disertai dengan surat pengantar. Jadi angket itu untuk memberikan angket ini supaya responden bisa menjawab sesuai dengan apa yang kita inginkan, data yang ingin kita peroleh, ini harus sebaiknya ada surat pengantarnya ya.
Nah, kalau sekarang mungkin ini lebih modern dengan IT, kita kan hanya perlu link saja ya untuk mengisi angket. Jadi di situ sudah ada ini angket dari lembaga apa dan sebagainya. Jadi mungkin sudah lebih mudah, tidak perlu mengantar angket secara langsung, meskipun secara manual sekarang masih ada mungkin ya yang masih menggunakan kita bikin angket kemudian diantarkan ke responden-responden, karena tidak semua responden itu mengenal IT ya. Jadi kadang-kala masih diperlukan memang yang sifatnya manual, kita harus ngirim angket tersebut kepada responden. Jadi angket itu penting ada alamat respondennya, kemudian di situ dijelaskan kenapa tujuan penelitian apa, pentingnya penelitian apa, dan sebagainya. Kemudian ada beberapa kelemahan memang dari penggunaan kuesioner ini ya. Kalau mungkin akan kita perbandingkan misalnya dengan wawancara ya. Jadi kelemahan penggunaan kuesioner yang pertama, ketidaktelitian responden dalam memberikan jawaban. Jadi bisa jadi responden itu kemudian ngisi angket ada yang terlewati. Kemudian seringkali sulit dicari validitasnya ya, karena responden kadang-kadang isinya tidak serius, seenaknya saja. Kemudian yang ketiga, meskipun sudah dibuat anonim, masih memungkinkan responden sengaja memberikan jawaban yang tidak jujur atau tidak benar. Kadang responden yaitu tadi dia sebenarnya X, jawabannya A. Kemudian angket yang dikirim lewat pos seringkali tidak kembali. Nah ini angket-angket, seringkali angket itu kalau kita kirim via jasa pengiriman, tidak kita ambil sendiri, kemudian ya sudah nggak kembali. Padahal misalnya populasi sampling kita harus sekian persen, akhirnya tidak memenuhi target. Kemudian jadi memang di sini IT itu memudahkan ya, kalau angket itu kan langsung kembali kepada peneliti. Kemudian waktu pengembalian tidak bisa dipastikan secara serentak. Seringkali responden lambat mengembalikan karena terlalu lama. Ini yang kalau manual tidak menggunakan IT tadi. Kemudian yang kedua terkait metode pengumpulan data melalui wawancara, maka diperlukan pedoman wawancara atau interview guide ya. Sebenarnya prinsip untuk menyusun pedoman wawancara itu sama dengan menyusun pertanyaan di angket saja. Hanya kalau wawancara ini yang membedakan kan langsung bertemu antara peneliti dengan respondennya. Jadi yang membedakan hanya kontak langsung atau tidak langsung. Pedoman wawancara ini yang memuat beberapa pokok pikiran. Yang pertama itu pendahuluan. Jadi latar belakang dilakukannya penelitian, objek penelitiannya apa dan manfaat penelitiannya. Kemudian tujuan wawancara. Jadi di sini bukan tujuan penelitiannya, tapi tujuan wawancara itu untuk memperoleh data apa. Kemudian ruang lingkup, mengumumkakan variabel-variabel penelitiannya dan lengkap dengan gejala-gejala atau unsur-unsurnya ya. Kemudian objek wawancara, jadi siapa yang dipilih sebagai sampelnya, orang yang diwawancarai atau diinterview. Kemudian waktu wawancara, misalnya tanggal berapa, bulan berapa, dan sebagainya, berapa lama, cara melakukan wawancaranya seperti apa, kemudian cara mencatat data atau informasi yang diperlukan dari interview ya. Ini bisa dicatat seketika saat saat berlangsung interview itu atau selesai. Jadi setelah selesai baru kita catat. Sehingga ini masih memerlukan alat bantu yang lain ya, misalnya checklist, skala nilai, atau rating scale, atau perekam. Jadi kalau wawancara mungkin kita mau langsung mencatat itu kan agak sulit ya. Misalnya dalam waktu yang sangat singkat, perlu suatu waktu kita perlu kemudian bisa menggunakan checklist untuk memudahkan, misalnya sudah kita tulis semua, seperti di angket, kemudian kita jadi
jawaban dari responden itu langsung kita checklist di panduan atau pedoman wawancara yang kita bawa. Jadi dalam pedoman interview ini ada beberapa lembar catatan ya yang bisa dibuat secara terpisah ya. Antara lain misalnya catatan lepas. Bagian atas pada lembaran ini isinya identitas yang kita wawancara itu. Kemudian di bawahnya kertas kosong untuk mencatat jawabannya secara bebas. Ini kalau kita catat ya. Kemudian daftar checklist. Nah ini yang tadi saya sampaikan kalau kita sudah bawa alternatif jawabannya, tinggal kita checklist saja. Nah kemudian skala nilai atau rating scale. Dalam hal ini jawaban yang diberikan mungkin dalam bentuk urean dengan contoh-contoh sehingga harus disimpulkan sendiri oleh pewawancara ya. Kemudian dimasukkan dalam satu kategori jawaban yang tersedia dengan menuliskan silang atau checklist. Kemudian yang ketiga itu untuk pengamatan kita perlu panduan observasi ya. Untuk pencatatan hasil pengamatan ini bisa dipergunakan beberapa instrumen yaitu antara lain catatan anekdot atau anecdotal record ya. Ini merupakan suatu catatan yang paling sederhana tentang data yang diamati karena bentuknya hanya sekedar lembaran kertas putih ya, selembar kertas atau di buku catatan. Kemudian yang kedua catatan berkala. Ini bentuknya sama dengan catatan anekdot, hanya perbedaannya terletak pada pengamatan dengan menggunakan dengan tenggang waktunya, ada tenggang waktunya. Jadi pencatatan itu tidak bisa dilakukan sewaktu-waktu sehubungan dengan masalah penelitian. Misalnya peristiwa yang kita teliti itu hanya ada secara berkala sehingga pencatatannya itu disesuaikan dengan peristiwa tersebut. Kemudian daftar cek atau checklist. Seringkali catatan anekdot dan catatan berkala ini masih ada kekurangan-kekurangan karena pencatatannya dilakukan secara sangat cepat dan dalam waktu yang singkat sehingga kadang-kala observer itu tertinggal. Untuk memperbaiki hal tersebut itu digunakan instrumen untuk mencatat yang disebut dengan checklist ya. Jadi dalam checklist ini variabel penelitiannya dijabarkan secara rinci berupa gejala-gejala atau unsur-unsur sebagai klasifikasi data yang perlu kita himpun. Kemudian yang keempat, skala nilai atau rating scale. Nah, dalam skala nilai variabel penelitian ini diklasifikasikan secara rinci ya menjadi gejala-gejalanya tadi variabel. Dari variabel itu kan kita perinci gejala-gejalanya yang bisa diukur itu seperti apa. Nah, kemudian jawabannya itu dari kategorinya bisa yang berskala 2, misalnya baik, buruk, setuju atau tidak setuju. Berskala 3 misalnya baik sekali, sedang atau buruk, setuju, ragu-ragu, tidak setuju. Berskala 5 baik sekali, baik, sedang, buruk, buruk sekali. Kemudian dapat dikembangkan lagi dengan berskala 7 atau 9, tetapi semakin rinci biasanya akan semakin sulit untuk mengidentifikasi datanya. Kemudian peralatan mekanik. Nah, untuk peralatan mekanik ini diperlukan untuk merekam suatu peristiwa atau situasi, keadaan atau kejadian yang berhubungan dengan masalah penelitian yang hanya terjadi satu kali atau tidak berulang. Misalnya berlangsung secara singkat, sehingga perlu alat bantu mekanik ya. Alat bantu itu bisa kamera, bisa tape record, bisa video yang bisa kita putar kembali ya. Dari ya misalnya kita mau meneliti tentang adat, nah ini peristiwa ini tidak bisa diulang kembali sehingga kita butuh alat perekam. Dua cara yang dapat ditempuh dalam membuat rekaman atau pencermatan data melalui observasi ini terdiri dari rekaman atau pencatatan secara kronologis. Ini kalau suatu peristiwa yang akan direkam itu
tidak bisa dipisah-pisah. Jadi merupakan suatu kejadian yang berurut. Kemudian yang kedua, rekaman atau pencatatan yang bersifat sistematik dilakukan dengan menghimpun suatu gejala atau unsur-unsur ke dalam klasifikasi dan kategori masing-masing tanpa memperhatikan urutan atau waktu kejadiannya. Jadi misalnya dalam suatu upacara adat, perkawinan, bisa kita rekam saja yang pertama proses lamarannya aja. Kemudian yang kedua proses pernikahannya, kemudian resepsinya dan sebagainya. Kemudian yang keempat form dokumentasi. Nah, ini biasanya digunakan dalam studi kepustakaan ya. Jadi penyusunan form dokumentasi ini penting dilakukan agar data dari suatu sumber atau dokumen bisa dikumpulkan secara terseleksi sesuai dengan keperluan penelitian. Dalam membuat form dokumentasi bisa dikatakan relatif mudah jika dibandingkan dengan alat atau instrumen data yang lain. Jadi peneliti tinggal membuat belangko yang sesuai untuk memasukkan atau memindahkan data yang relevan dari suatu sumber atau dokumen. Data yang relevan tersebut lazimnya sudah konkret dan spesifik. Yang perlu diperlukan adalah susunan kolom atau barisnya pada belangko yang hendak dibuat sehingga sesederhana mungkin. Jadi misalnya kalau kita ini bisa dipakai dalam penelitian hukum ya untuk form dokumentasi dari studi-studi kepustakaan dari literatur-literatur. Mungkin kita bisa membuat daftar checklist juga di sini. Jadi buku-buku apa yang kita perlukan. Nah, misalnya buku ini ada kita checklist. Kemudian dari buku itu supaya kita nanti memudahkan untuk menyusun pembahasan untuk menjawab rumusan permasalahan. Misalnya dari buku ini ada yang harus kita citasi. Nah, ini tinggal kita. Kalau sekarang kan dengan IT kita mudah, tidak usah pencatatan secara manual, cukup kita pindahkan. Jadi di situ kita ini dari buku apa di halaman berapa, ini kita sudah punya di form dokumentasi ini. Jadi nanti waktu nyusun kita mudah mencarinya. Oh, ini yang mau kita bahas tadi ada di buku apa, tinggal kita cari. Itu maksudnya form dokumentasi. Kemudian yang terakhir tes. Tes ini dapat berupa serentetan pertanyaan, jadi ada suatu serangkaian pertanyaan, ada lembar jawaban dan sejenisnya. Ini dapat digunakan untuk mengukur kemampuan, mengukur pengetahuan, keterampilan, bakat dari subjek penelitian. Jadi ada beberapa berdasarkan sasaran dan objek yang diteliti, ada beberapa macam tes. Ada tes kepribadian untuk mengungkap kepribadian seseorang, tes bakat untuk mengetahui bakat seseorang, tes intelijensi untuk memperkirakan tingkat intelektual seseorang, kemudian tes sikap atau attitude untuk mengukur sikap orang dalam menghadapi suatu kondisi, tes minat untuk menggali minat seseorang terhadap sesuatu, kemudian tes prestasi yang digunakan untuk mengetahui pencapaian seseorang setelah ia mempelajari sesuatu. Nah, ini harus dibuat orang yang ahli untuk tes ini ya. Nah, terakhir kriteria instrumen yang baik. Jadi kalau Mbak Eva tadi sudah menjelaskan juga hampir sama ya, valid bisa diukur tes yang baik itu instrumen yang baik yaitu harus memenuhi dua persyaratan yang penting yaitu valid dan reliable. Validitas itu merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan dan kesahihan suatu instrumen. Jadi kalau di Mbak Eva tadi kan data. Jadi beda ya. Kalau di sini bukan kevalidan suatu data, tapi validnya instrumen. Instrumen yang kita buat tadi, panduan wawancara kita itu apa sudah valid, atau angket yang kita buat pertanyaan-pertanyaan ini sudah valid. Nah, itu yang dimaksud di sini. Jadi semakin valid suatu instrumen, maka data yang kita peroleh itu akan semakin sesuai dengan data yang kita inginkan. Sama ada dua validitas eksternal dan internal ya. Jadi validitas eksternal itu
apabila jadi instrumen ini dapat dicapai apabila data yang dihasilkan dari instrumen tersebut sesuai dengan data atau informasi lain mengenai variabel penelitian yang kita maksud. Kemudian validitas internal itu dicapai apabila terdapat kesesuaian antara bagian-bagian instrumen dengan instrumen, dengan kata lain instrumen itu dikatakan memiliki validitas internal apabila setiap bagian instrumen itu mendukung misi instrumen secara keseluruhan. Jadi mengungkap data dari variabel yang dimaksud. Jadi valid apabila instrumen yang kita gunakan itu menghasilkan data sesuai dengan variabel yang akan kita ukur. Intinya demikian. Kemudian yang kedua, reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya. Jadi instrumen ini tingkat keterandalannya kalau reliabilitas ini. Jadi instrumen ini sudah benar-benar andal, bisa kita gunakan untuk memperoleh data yang kita inginkan, baik itu melalui metode wawancara atau metode observasi. Nah, jadi dua itu menentukan kriteria instrumen yang baik, validitas dan reliabilitas. Mungkin itu dan mungkin banyak kekurangannya dan perlu ditambah masukan dari teman-teman karena saya juga baru belajar tentang pengertian ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi cukup lengkap ya terkait dengan kajian instrumen penelitian. Cuman ada beberapa hal yang nanti mungkin bisa didiskusikan lebih jauh dengan teman-teman. Menurut saya yang perlu betul dipikirkan oleh Mbak Sofi adalah terkait dengan contoh-contoh. Contoh-contohnya itu bisa diarahkan kepada aspek-aspek hukum. Kalau Navia kan memang orang-orang pendidikan ya, jadi mungkin supaya mudah dipahami sebagai sebuah buku tentang metode penelitian hukum. Sedang yang lain-lain ini sudah cukup, menurut saya cukup rinci, cukup detail, gitu ya. Instrumen. Tapi barangkali pilihan-pilihan instrumen juga dipikirkan. Pertimbangan-pertimbangan apa yang digunakan sebagai upaya untuk menentukan pilihan. Saya kira itu dua catatan saya. Mungkin yang lain, monggo silakan. Assalamualaikum. Salam, monggo Mas Gugu. Mungkin anunya dimatikan dulu ya, apa PPT-nya supaya. Oh, oke Pak. Oke. Mohon izin Pak Dr. Majid dan Bu Sofi. Terima kasih atas sharing ilmunya Bu Sofi. Setelah memperhatikan dua pemaparan dari Bu Eva dan Bu Sofi ya, dan teman-teman yang sebelumnya memberikan pemaparan juga. Ugu, suaranya kecil. Halo. Pak Halo, Pak. Ugu, kok suaranya kok putus-putus? Tes 1 2 3. Tes 1 2 3 dicoba ya. Coba silakan sip. Ya Pak, setelah memperhatikan pemaparan dari teman-teman tadi, saya masih mungkin meminta ini ya Pak, maksudnya apa ya namanya, masih belum jelas terkait dengan jenis-jenis penelitian, misalnya kualitatif dan kuantitatif yang kira-kira tepat digunakan dalam metode pendekatan sosial legal. Ya mungkin kita ketahui kan ada kuantitatif misalnya. Jadi di sini kan kualitatif, misalnya kualitatif ini kan hasil penelitian kualitatif itu berupa interpretasi ya. Interpretasi peneliti akan sebuah fenomena terkait kedalaman pemahaman dari si individu yang kita teliti. Sedangkan kuantitatif itu kan kalau tidak salah dipresentasikan dalam bentuk hasil penghitungan matematis ya. Seberapa besar jumlah data yang diambil, seberapa besar jumlah responden yang diambil. Nah, kalau dikaitkan dengan metodologi pendekatan sosial legal ini, saya masih agak bingung, Mbak. Sebetulnya kira-kira yang tepat yang mana, ya. Tetapi kalau sejauh saya membaca itu dari misalnya bukunya Sulistiawati Rianto itu, kalau kuantitatif menurut beliau itu agak kurang
kurang bisa untuk dijadikan sebagai metode pendekatan sosial legal kuantitatif ya, yang tergantung dari jumlah responden secara matematis itu. Tetapi lebih cocok mungkin kualitatif ya. Jadi seperti yang kita ketahui, misalnya kualitatif itu banyak sekali tipe-tipenya, misalnya mungkin yang dulu pernah disinggung oleh Pak Fahrizal ya, terkait dengan etnografi misalnya, pendekatan etnografi. Jadi itu mungkin lebih bisa mempresentasikan terkait pendekatan sosial legal daripada kuantitatif yang jumlah responden yang kita teliti. Misalnya kita ambil contoh dalam penelitian tentang hakim, kekuasaan kehakiman. Yang mungkin ini ada penelitian terkait dengan seberapa kualitaskah putusan hakim di tingkat pusat ya, dan di tingkat daerah itu berbeda. Jadi misalnya kalau di tingkat daerah itu jenis putusannya lebih cenderung kita nilai hakim itu sebagai sebuah corong undang-undang daripada dia melakukan sebuah terobosan-terobosan hukum atau penemuan hukum. Sedangkan mungkin kalau kita lihat misalnya hakim-hakim di tingkat pusat, misalnya apalagi di sekelas tingkat Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi, itu mungkin lebih berani untuk melakukan penemuan atau penerobosan hukum seperti itu. Jadi memang kita harus akui kalau kalau mungkin dulu disinggung, etnografi ini mungkin meneliti tentang subjek sebagai data itu berdasarkan lingkungan alamiahnya. Karena misalnya hakim di daerah itu pasti situasi sosialnya berbeda dengan hakim di tingkat pusat. Apalagi kalau kita singgung terkait dengan regulasi tentang kekuasaan kehakiman ya. Kekuasaan kehakiman itu kan masih sebatas diletakkan kepada sebuah lembaga ya, apakah itu Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Tetapi dia tidak diletakkan kepada individu hakim. Ya, jadi kalau kita lihat penelitian tentang hakim di daerah itu antara ketua pengadilan dengan hakim-hakim pengadilan negeri ya, itu seolah-olah seperti hubungan antara atasan dan bawahan ya. Mungkin seharusnya kekuasaan kehakiman ini tidak hanya diletakkan pada lembaga ya, tetapi juga sampai pada individu hakim, sehingga hakim itu tidak sebagai corong undang-undang saja kalau kita konteksnya pada hakim di daerah. Karena penelitian itu kalau saya baca itu hakim-hakim di daerah itu dalam tanda petik agak takut kalau misalnya ketika memeriksa mengadili sebuah perkara itu agak lari dari undang-undang yang secara tekstual itu. Jadi mungkin ini yang mungkin bisa didiskusikan atau mungkin mohon pencerahan dari Pak Majid terkait dengan metode kualitatif atau kuantitatif yang tadi sudah disampaikan Bu Sofi maupun Bu Eva tadi. Kira-kira social legal ini lebih pasnya itu apakah dua-duanya atau sebaiknya kualitatif yang di satu sisi ada tipe-tipe seperti etnografi seperti itu, ataukah kuantitatif yang kita harus mencari jumlah responden sebanyaknya, tetapi dalam tanda petik mungkin masih kurang mempresentasikan situasi hukum itu. Mungkin sementara itu Pak Dr. Majid, terima kasih. Assalamualaikum. Baik Mas Kuku, jadi lontaran-lontaran Mas Kuku memang perlu kita pikirkan bersama, karena memang ya, terus terang saja kecenderungan kita itu di hukum memang agak menghindari pilihan-pilihan kuantitatif yang sebenarnya, dalam arti penggunaan statistika ya. Meskipun saya secara pribadi tidak begitu cocok ya tentang pilihan perilaku yang menggunakan statistika murni ya, apalagi yang cukup handal atau cukup
kompleks gitu ya. Ya karena studi-studi kualitatif ini menurut saya tidak kalah menarik. Tapi yang disampaikan Pak Ukoh mungkin perlu kita pertimbangkan. Jadi paling tidak rasio penggunaan pendekatan-pendekatan itu yang harus kita pikirkan. Mengapa kita tidak menggunakan banyak pendekatan terkait dengan pendekatan kuantitatif. Jadi, monggo, tapi yang lain silakan dulu. Mungkin ada komentar dari itu. Izin Pak Majid, saya Pak. Silakan Pak Denny. Mungkin sekalian saya izin share juga ini dulu Pak Majid untuk mungkin brainstorming sebelum kita ketemu di Malang, mengingatkan kembali mungkin penafsiran saya yang salah atau bagaimana. Mudah-mudahan udah tampil ya semuanya. Nah, dari draft rencana ini kan konsep note-nya, bahasan-bahasan, saya melihat bahasan nomor 1, 2, dan 3 itu adalah umum. Jadi berbicara tentang penelitian secara umum, baik itu doktrinal maupun sosiolegal. Kemudian 4, 5, 6, ini bicara tentang penelitian doktrinal. 7, 8, 9, 10 bicara tentang penelitian sosiolegal. Nah, 11, 12, dan 13 itu kembali lagi secara general. Artinya berbicara tentang doktrinal juga dan sosiolegal juga. Nah, terkait apa yang disampaikan hari ini materinya Bu Epa dan Bu Sofi, ini menurut pemahaman saya, sampel dan validasi data misalnya Bu Epa akan bicara tentang penelitian doktrinal dan juga sosiolegal. Demikian juga Bu Sofi. Nah, ini mudah-mudahan kalau saya salah mohon diluruskan. Juga Bu Sofi, instrumen penelitian artinya bicara tentang penelitian doktrinal dan sosiolegal. Jadi jangan menekankan ke sosiolegalnya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai instrumen penelitian, tadi Bu Sofi sudah memaparkan secara lengkap sekali, tapi saya dapat memberikan masukan sedikit, Bu Sofi, lebih menekankan kepada instrumennya, alatnya, alat pengumpulan data misalkan. Jangan bicara tentang data lagi, karena data itu sudah dibahas oleh Mbak Epa. Jadi Bu Sofinya membahasnya tentang bagaimana cara mengumpulkan data. Nah, gitu, itu alatnya. Misalkan tadi dari singgung Pak Kukuh tentang kualitas dan kuantitas itu tadi, misalkan apakah menyiapkan daftar pertanyaan seperti untuk di interview atau untuk kuesioner begitu, atau hal-hal lain yang dipandang mampu mendukung pengumpulan data-data di lapangan atau data-data untuk penelitian doktrinal. Itu saja Pak Majid, mungkin teman-teman saya mohon diluruskan pemahaman saya begitu, sehingga balik lagi ke general di akhir-akhir buku ini gitu, bicara tentang kedua penelitian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada komentar dulu dari teman-teman, silakan. Ini kan menyangkut kerangka bukunya ya. Tapi silakan dulu, nanti kita sepakati ya. Atau sekalian nanti kita bicarakan di tanggal 12 itu. Ya, supaya lebih kita sepakati lalu kita eksekusi. Itu ya, gitu aja ya. Boleh Pak, boleh. Ya, saya kira oke, kalau begitu khusus untuk Bu Sofi mungkin catatan saya hanya itu tadi, yang dua tadi ya. Ya, Pak. Baik, teman-teman, kalau begitu ini waktunya sudah hampir persis. Saya kira kita akhiri aja pertemuan kita, dan saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasinya, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan di dalam perkuliahan ini. Semoga kita bisa menjadi partner di dalam pengembangan keilmuan ke depan ya. Amin. Ya. Nanti kita akan, insya Allah kita akan ketemu tanggal 12 ya. Saya kira demikian. Terima kasih. Mohon maaf.
atas segala kekurangan. Semoga kita tetap sehat dan jangan lupa presensi ya juga dari tadi. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, mohon maaf juga Pak Majid. Sehat selalu Pak Majid. Terima kasih Pak Majid. Selamat siang.